bahwa sesungguhnya kapal Titanic itu adalah bukan kapal Titanic yang sebenarnya tenggelam. Betul, adalah kapal lain. Kapal lain yang dibuat mirip atau sama kapal Titanic itu, yaitu namanya kapal Olympic. Begitu kapal Olympic dirilis, akhirnya terdapat sebuah konspirasi yang sangat mengejutkan, yaitu ditenggelamkannya kapal si Titanic Secara ini. sengaja. Halo warga-wargi jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit, dan Brisena. Yes, sekarang Ya. kita berdua mau ngebahas sebuah kisah nyata yang sangat fenomenal sekali ya Bri ya. Ya, fenomenal. Yaitu Udah ada filmnya. udah ada film besarnya, Ya, dan semua udah tahu. pasti tahu semua. Tahu dari segala generasi. Generasi umur, Generation to generation. iya, dari era milenial sampai Gen Z pasti tahu lah Pasti tahu cerita ini. Nah, tentang kita mau ini. ngebahas apa? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, Oke, apa tuh yang mau dibahas? sekarang kita akan ngebahas tentang sebuah kapal besar yang bernama Titanic. Apa? Tadang. Deng 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 deng. Titanic, siapa yang tak tahu? Siapa yang tak tahu kapal Titanic? Betul, semua orang pasti tahu ya. Iya. Kapal Titanic ya. Filmnya sudah ada. Itu nyebrangin Selat Sunda bukan? Itu berapa kecepatannya ya? Cuman sekali gigi satu doang. Kayaknya nyampe. panjangnya sepanjang Selat Sunda gitu kayaknya. Gigi satu nyampe itu. Terus gimana tuh ceritanya? Jadi kita langsung aja ya, Ya, kalau langsung. kapal Titanic itu kan ini ceritanya berdasarkan yang aslinya ya, bukan filmnya ya. Iya, bukan filmnya, beda. Iya, Kan kalau filmnya ada cinta-cintanya soalnya. Cerita-cintanya tentang si Jack sama Rose. Betul. Nah, jadi kapal Titanic ini adalah sebuah kapal yang paling besar di zamannya. Dia ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911, Bri. paling besar tuh, nggak ada saingannya tuh. Ada kakaknya sebenarnya. Kakaknya namanya Olympic. Olympic Pik Olympic. Olympic Olympic ya, iklan itu ya. Iklan. Oh, jadi dia dan kakaknya adalah kapal besar lah Kapal besar. Nah, ini dibuat itu di galangan kapal, namanya galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia ya. Utara. Oh, punya Irlandia. Galangan kapalnya. Oke. Nah, kapal ini katanya bisa mengangkut dan sanggup membawa 2.224 orang penumpang. Itu belum include barang-barang. Belum ikut awak kabin? Awak kabin. Enggak sebutnya apa maksudnya sih? ABK? ABK itu termasuk. Udah termasuk. Oh. Maksudnya belum include barang-barang bagasi, Oh, ya. skoci dan lain-lain. Bahan makanan. Iya, betul. Nah, kapal Titanic ini mulai berlayar perdana pada tanggal 10 April 1912 19-12. dan direncanakan planningnya adalah sampai di pelabuhan New York waktu itu dari Irlandia Utara. Durasi Nggak tahu ya. Tapi di hari lama lah ya, jelas berhari-hari lah ya. berhari-hari rencananya sampai di New York lah berlabuhnya. Nah, pada tanggal 14 April, 4 hari setelah berlayar, tepatnya sekitar 375 mil dari selatan Newfoundland, kapal Titanic ini nabrak sebuah gunung es di sekitar pukul 23.40. Oke, ya, tahu. Nah, ceritanya. tabrakan gunung es itu akhirnya bikin gesekan di lambung kapal sebelah sisi kanan kapal tuh. Akhirnya bocor lah di situ. Tepat sebelum pukul 2.20, Titanic patah dan haluannya tenggelam bersama 1.000 penumpang orang di dalamnya. Ya benar. Nah, orang-orang di air itu meninggal dalam hitungan menit karena mereka mengalami hipotermia. Karena kan itu dia tenggelamnya di Samudra Atlantik. Atlantik Utara Dan ya. itu laut dingin tuh. Perairan Kutub, dingin ya kan? kan. Iya betul, soalnya dia kan nabrak es kan. Iya. Apa ujung es itu kan. Kayak masuk ke ini kali ya, kulkas tapi lebih dingin. Ih,
Itu katanya orang kalau kedinginan tuh rasanya kayak kepanasan gitu katanya. Kayak melepuh juga gitu loh. Ujung-ujungnya panas, badannya dalamnya panas Iya, sebenarnya iya. ya, karena saking dinginnya itu. Mungkin karena ya itu gua nggak tahu sih teorinya. Mungkin karena badannya lawan dinginnya itu. Iya, Yang kan jelas, badan kita panas ya. Iya, kedinginan itu juga sama menyiksanya kayak lu kebakar, guys. Sebenarnya ya. Tuh. Nah, dan ternyata menurut berita yang gue dapatkan, informasinya adalah sekitar 710 orang penumpang di kapal Titanic ini selamat dan diangkat dari Sekoci oleh RMS Carpathia beberapa jam kemudian. Bayangin berarti mereka udah berjam-jam terombang-ambing, panik, di atas air dingin. Iya. Akhirnya selamat. Ya, tentu saja banyak juga korbannya ya karena ya tadi itu. Dan lo tahu film Titanic itu sudah difilmkan di tahun 97, yang garap adalah sutradara James Cameron. Dan lo tahu juga nggak sekitar hampir 200 juta sebesar 1,8 miliar dolar digelontorkan untuk bikin film Titanic ini. Jadi dengan duit sebanyak itu di tahun 97 James Cameron membuat film Titanic yang setnya itu benar-benar real seperti kapal Titanic. Jadi dengan biaya yang besar. Karena dia yakin mungkin cerita ini akan meledak, booming. Dan benar meledak. Benar sih. Dan dia mendapatkan 11 piala Oscar untuk film Titanic itu. 11 piala Oscar. Betul. Oke. Terus. Nah, itu tadi kan cerita yang sudah beredar banyak di masyarakat ya, Bria. Ya. Bahkan sudah difilmkan. Nah, ini yang bikin menurut gua dan beri menarik adalah cerita tentang teori konspirasi kapal Titanic. Betul. Bahwa sesungguhnya kapal Titanic itu adalah bukan kapal Titanic yang sebenarnya tenggelam. Betul, adalah kapal lain. Kapal lain yang dibuat mirip atau sama kapal Titanic itu. Yaitu namanya kapal Olympic. Jadi perusahaan kapal ini yang bernama White Star Line ini atau WSL ini bikin kapal Olympic dulu baru buat kapal Titanic. Oke. Dan ternyata kapal Titanic itu tidak memenuhi syarat untuk berlayar. Oh gitu. Sebenarnya masih banyak kekurangannya. Oke. Akhirnya dirilislah kapal Olympic ini, tapi dengan embel-embel nama diganti jadi Titanic tulisannya. Dan bentuknya sama persis secara look ya. Karena kita kan zaman sekarang kita nggak bisa ngeliat secara detail ya. Iya. Tapi di situ disebutin kalau kapal Titanic dan Olympic itu perbedaannya ada di dalam lorongnya, di dalamnya, interiornya. Iya. Berbeda. Nah, kita nggak tahu tuh kalau itu tuh ya. Nah, begitu kapal Olympic dirilis, akhirnya terdapat sebuah konspirasi yang sangat mengejutkan, yaitu ditenggelamkannya kapal si Titanic secara sengaja. Katanya begitu. Oke. Ada yang bilang yang pertama adalah di rudal. Oh, di rudal sama kapal U-boatnya Jerman kan? Betul. Iya. Itu make sense karena zaman-zaman itu kan lagi perang dunia kan? Dan Jerman emang punya banyak U-boat tuh untuk serang-serang kapal Amerika, kapal dagangannya. Iya, betul. Nah, terus di konspirasi lainnya adalah di dalam kapal itu dibuat kecelakaan sengaja karena ada 10 orang miliarder pada saat itu yang tidak setuju dengan pembuatan pendirian bank sentral di tahun 1913 yang akan dibuat tahun 1913. Nah, jadi mereka orang-orang ini, jadi gue sebutin ya, gue baca ya. Ada 3 penumpang kapal nama John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss. Itu mereka ini adalah 3 orang yang menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Jadi 3 orang ini tidak setuju, jadi kayak politik lah. Akhirnya mereka diundang untuk naik kapal Titanic ini dan ditenggelamkan secara sengaja. Hanya 10 orang, gara-gara 10 orang itu mengorbankan ribuan orang lain. Iya. Wah, gak masuk akal. Dan yang gak masuk akal lagi menurut gue ya, 3 orang ini kan bersama pasangannya ya, istri-istrinya nih. Mereka mengalah naik ke Sekoci demi penumpang lain. Mereka yang mengalah. Iya. Jadi ya bener, ya udah akhirnya mereka meninggal, tenggelam. Jadi penumpang lain yang naik Sekoci. Iya, gitu. manusia udah jahat dari dulu ya. Udah banyak ya. Udah banyak orang jahat dari dulu. Udah nggak bisa ini.
Aduh. Gitu, Bri. Ini juga ada penyebab tenggelamnya Titanic yang menyangkut supranatural. Iya, betul. Ya, tadi kan U-boat dibakar orang, terus sengaja ditenggelamkan, nabrak gunung es. Nah, ini ada juga teori konspirasi yang menyambungkan dia ke dunia spiritual ya guys ya. Jadi konon katanya kapal ini tenggelam karena kutukan mumi. Pernah dengar gak? Ini gue baru tahu jujur aja. Iya. Kalau kutukan jadi, mumi ini. Konon di antara kargo yang diangkat kapal tersebut di kargonya itu ada sebuah ada mumi yang dinamakan The Unlucky Mumi yang tidak beruntung yang punya reputasi mengerikan dan sebagai pembawa sial. Ada gitu ya. Mumi Mesir kuno itu tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus ya disebutnya. Lo tahu kan ya kalau di film mumi kan ada batu yang kebuka gitu kan, biasa ada ukiran muminya dari batu kebuka, dalamnya ada mumi. Ya di situ disimpan. Ia disegel dengan kutukan-kutukan yang mengerikan yang membuat Titanic sekaligus gunung es yang ditabraknya berakhir tragis. Ya, jasad yang diawetkan tersebut diduga adalah seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Aminra. Ia juga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah tersebut dikabarkan di sejumlah media pasca tenggelamnya Titanic. Disebut-sebut mumi itulah yang menyebabkan kapal Titanic tenggelam karena dia tuh pembawa sial gitu. Katanya disimpan di ruang bawah tanah rahasia. Katanya begitu ya. Iya, katanya sih begitu. Nah, ternyata seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat juga menemukan bahwa peti batu yang dipajang di tempat seharusnya tuh seharusnya tuh peti tuh bukan ada di Titanic tapi dipajang di museum kan. Ternyata ilmuwan lihat yang di museum itu kosong. Itu replikanya. Jadi kemungkinan memang benar peti itu dipindahkan di dalam kapal Titanic tersebut karena yang aslinya ternyata palsu. Asli palsu di museum itu ternyata tidak ada. Gitu. Nah ini teori yang ya baru gue denger sih. Iya ini gue juga baru tahu nih mumi ini. Ya nggak tahu benar apa enggak ya, itulah yang kita dapat ya. Gitu. Ada satu lagi nih Bri ya. Apa tuh? Ambil gue baca nih ya. Ini ada lagi firasat aneh jurnalis. Nah, jadi pada tahun 1886 ada seorang wartawan legendaris namanya William T. Stead. Dia ini menulis sebuah kisah fiksi tentang tenggelamnya kapal yang berlayar di Atlantik setelah bertabrakan. Nih disebutin juga bahwa kebanyakan penumpang itu ikut karam karena tidak ada cukupnya skoci. Oh iya betul, kurang skoci. Dengan artikelnya itu Stead berusaha menarik perhatian pembaca tentang regulasi kelautan yang terlalu longgar. Jadi dia seolah-olah kayak menyindir gitu loh, Bri. Karena dia wartawan kan. Kayak sebenarnya menyindir sambil memberikan tanda gitu. Karena waktu itu mungkin regulasi tentang perkapalan itu keselamatan terlalu longgar lah, jelek lah gitu ya. Nah, yang itu tidak mewajibkan kapal membuat skoci yang cukup pada masa itu. Stead kembali ke tema pada tahun 1892 dengan sebuah cerita berdasarkan kapal Majestic White Star Line. Klimaksnya, kapal yang melintasi Atlantik dan syarat dengan wisatawan tiba-tiba menabrak sesuatu. Lalu kejadian nyata terjadi pada Stead nih, Bri. Oh, gimana? Stead tewas dalam tragedi yang telah ia ramalkan. Sesuai dengan tulisannya, ia menjadi korban tewas dalam kecelakaan Titanic. Itu karena kekurangan skoci juga. Oh, tapi kan dia udah tahu ya regulasinya nggak benar di kapal pada zaman itu. Tapi kok dia tetap berani naik kapal ya? Mungkin itu karena wartawan terus dia diundang untuk launching kapal baru kali Budi. Mungkin waktu itu dia antusias karena kapal wah banget kali ya, gede gitu kan. Dan kan itu ada kesombongan ini ya kan, nakodanya. Iya. Dia bilang kaptennya ya. Iya, katanya kapal ini tidak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Ya itu mungkin juga salah satunya ya, kesombongan manusia terhadap penciptanya. Ya bisa jadi gitu. Jadi demikianlah, asik demikianlah. Ya
Kira-kira konspirasi tentang Titanic ya, yang mungkin kalian udah tahu atau kalian belum tahu. Komen di bawah kalau kalian juga punya teori-teori menarik lagi nih tentang Titanic yang kayaknya seru atau kelewat kita bahas. Kalian boleh komen di bawah ini, nanti kita baca ya. Iya. Nanti mungkin kita akan bahas lagi kalau memang bener teori yang kalian bilang itu seru untuk dibahas. Gitu. Jadi terakhir kata buat gua, teori mana yang menurut kalian ini masuk akal? Masuk akal, benar. Iya. Komen di bawah gitu guys ya. Oke, kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe channel ini. Bantu kita untuk mencapai 10.000 subscriber guys. Dikit lagi nih, udah 8.000 kan. Oke, dan kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like. Gua ulang nih. Nah, Dit, tutup Dit. Jangan lupa klik tombol like, share, and comment. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa dan bye-bye.